Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Imam, akan bertugas di rumah sakit pada siang hari ini ya Bu. Baik, di sini punten Ibu, saya mau konfirmasi data diri adiknya dulu dengan adik siapa Ibu? Olive dok. Olive. 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 Ya, Adiknya laki-laki atau perempuan ya Bu? perempuan. Perempuan. Untuk usianya? 2 hari. Oh, baru lahir ya Ibu? 2 hari. Oke, baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada jantung anak Ibu ya untuk mengetahui apakah ada penyakit bawaan kelainan pada jantung anak Ibu atau tidak. Nanti mungkin anaknya ditaruh di bilik pemeriksaan dan mungkin anaknya agak terasa kurang nyaman ya Bu, tapi saya akan meminimalisir dan mungkin punten Ibunya juga menemani ya biar anaknya lebih tenang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke, baik Ibu punten boleh silakan. Baik, pertama-tama di sini kita akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama ada oximeter untuk neonatus, kemudian ada stetoskop untuk neonatus, dan juga ada tensi untuk neonatus. Kemudian di sini kita pastikan bayi dalam keadaan tenang. Terus kita juga tidak melakukan screening pada saat bayi menangis atau sedang rewel atau kedinginan, karena untuk membantu kita dalam pemeriksaan. Kemudian pertama-tama kita periksa fisik dari pasien, dari bayi ini. Kita periksa apakah terdapat sentral sianosis yang ditandai dengan adanya kebiruan pada bibir, kemudian dari lidahnya ataupun ujung-ujung jarinya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laju pernafasan dari bayi. Kemudian palpasi arteri femoral dengan Kemudian kita palpasi juga arteri brachialisnya dan kita auskultasi daerah jantungnya dan kita dengar apakah terdapat suara murmur jantung. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan metode flash. Pertama-tama kita pasangkan dulu manset dari tensimeternya. Untuk metode flash ini kita lakukan dengan cara mengangkat tangan dari pasien. Bentar ya Dek. Kemudian kita pompa sampai air raksa mencapai tekanan sistolik 50 hingga 75 mmHg. Kemudian kita naikkan sampai 50 hingga 75 mmHg sampai kulitnya terlihat pucat. Lalu kita turunkan secara perlahan sampai hiperemis pada kulit ekstremitas kembali. Kemudian dari kedua tekanan itu di rata-rata untuk mendapatkan nilai rata-rata dari tekanan darah. Setelah melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita inspeksi dada dari bayi. Kita lihat apakah asimetris atau tidak, kemudian apakah ada bulging atau tidak, dan kita lihat apakah ictus cordisnya terlihat atau tidak, atau sulit dinilai. Kemudian kita usapkan jari pada selangka bayi. Untuk tulang selangka harus terasa halus tanpa ada krepitus, patah atau langkah. Kemudian kita lakukan kembali auskultasi dada dengan lokasi yang benar dengan 4 katup aorta, pulmonal, tricuspid dan mitral. Kita nilai apakah terdapat murmur atau tidak. Kemudian untuk dievaluasi kembali kita pertimbangkan pertambahan berat badan neonatus. Untuk pertambahan berat badannya ini harus sekitar 200 hingga 300 gram per minggunya. Kemudian kita akan melakukan screening oximetry yang dimana menggunakan alat oximeternya. Pertama-tama untuk pemeriksaan oximeter ini tidak dibarengi dengan pemeriksaan tekanan darah. Pertama-tama kita nyalakan dulu dari alatnya. Kemudian untuk fotodetektornya ini berada di punggung tangan kanan pasien atau kiri.
pastikan alat menempel dengan baik dan benar. Ten ya dek. Kemudian kita catat hasil yang kita temukan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang sama di bagian kaki. Untuk lokasi sensornya juga sama di bagian bagian punggung kakinya. Punten dek. Setelah itu kita catat kembali hasilnya. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti algoritma dari screening PJB kritis. Dan untuk hasilnya akan kita jelaskan ke orang tuanya nanti. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah dari neonatus. Untuk ukuran mansetnya, kita menggunakan ukuran manset yang 5 cm karena di sini bayi baru lahir 2 hari yang lalu. Kemudian kita pastikan juga untuk manometernya ini berfungsi dengan baik. Oke, kemudian kita tanyakan ke wali atau orang tua dari pasien. Punten ibu, apakah adiknya ada minum obat flu sebelum datang ke sini? Tidak dok. Tidak, oke. Adiknya ada main-main dulu nggak ya bu? Diajak jalan atau gimana? Dan ada istirahatnya nggak ya bu? Tidak dok. Nggak ya, berarti adiknya udah rehat lebih dari 5 menit ibu? Ya, dok. Oke, baik. Terima kasih ibu. Selanjutnya, karena di sini bayi tidak ada riwayat minum obat adrenergik dan juga tidak ada riwayat melakukan aktivitas yang berat yang mengharuskan dia istirahat terlebih dahulu, jadi kita langsung melakukan pemeriksaan tekanan darah. Pada anak yang berusia lebih muda, untuk pengukuran ini dilakukan posisi yang berbaring dengan sejajar lurus dengan badan pasien. Kemudian kita lingkarkan dari si manset di lengan atas dengan cuff bladder kurang lebih 3 cm dari siku atau fossa kubiti. Bentar ya. Kemudian kita tentukan lokasi arteri brachialis dengan memvalvasi dari fossa kubiti dan kita letakkan stetoskop pada titik tersebut. Kemudian kita pompa manset dengan lebih kurang 20 mmHg di atas hilangnya peraba nadi. Kemudian kita turunkan secara perlahan 2-3 mmHg per detik sampai terdengar bunyi Korotkov 1 yang merupakan tekanan sistolik dan Korotkov 5 yang merupakan bunyi yang menghilang atau tekanan diastolik. Dan untuk pengukuran tensi ini dapat diulang kembali jika ragu, dan apabila sudah yakin kita catat hasilnya. Baik ibu, alhamdulillah untuk semua pemeriksaannya sudah selesai ibu. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darahnya, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan dari kadar oksigen adanya, dan alhamdulillah untuk semuanya normal ya ibu. Jadi adanya nggak ada penyakit jantung bawaan, jadi alhamdulillah semuanya sehat. Semoga dia sehat selalu ya bu. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya apa ada yang ingin ibu tanyakan? Cukup dok. Oke, baik ibu, sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.